Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua. Di video-video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan cara backup dan restore untuk virtual machine, untuk database, dan kali ini saya akan tunjukkan caranya untuk blob storage. Sebenarnya saya juga sudah ada video lain menjelaskan bagaimana cara Azure memberikan SLA yang berbeda-beda untuk berbagai jenis storage ya. Jadi ada LRS, ada ZRS, ada GRS. Nah, rekan-rekan bisa silakan juga lihat video-video tersebut. Untuk kali ini kita fokusnya hanya untuk ke arah backup. Oke, saya tunjukkan dulu di screen. Nah, rekan-rekan bisa lihat di sini kita punya sebuah Azure Blob Storage gitu ya, typical blob storage, standar hot gitu ya tipenya, dan kita sekarang mau membackup blob storage ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat dulu backup vault gitu ya. Jadi kita cari di sini, kita search dulu backup vault. Kita harus membuat backup vault yang baru. Jadi kita tinggal create dan kita masukkan nanti informasi-informasi yang dibutuhkan untuk create backup vault. Jadi di sini ada, kita harus pilih resource groupnya, Azure Tips, kemudian backup vault name-nya misalnya Azure Backup Demo 1 atau Azure Backup Demo misalnya gitu ya. Kemudian region-nya Southeast Asia, backup storage redundancy as usual. Kita punya pilihan mau locally redundant, jadi hanya di region yang kita pilih aja, atau juga geo redundant yang sekaligus juga direplikasi ke region lain. Ini tergantung kebutuhan rekan-rekan sekalian gitu ya, tentunya dengan pricing yang berbeda. Oke, jadi saya pilih locally redundant, langsung kita review and create. Oke, kita create di sini. Kita tunggu sebentar sampai nanti creation-nya selesai. Oke. Oke, rekan-rekan bisa lihat di sini backup vault-nya sudah tercreate. Kita bisa pergi ke backup vault-nya gitu ya. Nah, setelah dari sini, pertama kita harus mengizinkan dulu Azure Backup Vault ini, Azure Backup Demo ini untuk mengakses storage-nya. Karena kan storage juga punya akses control gitu ya. Jadi kita kembali ke storage. Di access control kita harus memberikan role assignment dulu. Jadi ini agak berbeda ya dengan backup yang lain. Di sini ada storage account backup contributor role, ini kita pilih. Kemudian pastikan ini assign access-nya ke user group or service principal, dan di sini kita cari tadi Azure Backup Demo. Oh, ada dua, berarti yang kecil ini ya, kayaknya yang kita create. Azure Backup Demo, kita save. Jadi kita memberi akses supaya si backup vault-nya bisa membaca, melakukan storage backup gitu ya di settingannya. Oke. Nah, setelah ini sekarang kita akan membuat sebuah backup policy. Jadi urutannya sekarang kita create backup policy-nya dulu. Ya, kita create backup policy baru. Policy name-nya Azure Backup Policy. Data source type-nya kita pilih blob Azure Storage. Ini vault-nya ya, Azure Backup Demo kan tentunya. Kemudian kita harus definisikan schedule dan retention-nya. Di sini kita bisa lihat view details. Jadi di retain selama 30 hari gitu ya. Jadi kalau mau kita edit bisa kita edit di sini. Oke. Jadi operational data store,
kemudian retentionnya berapa lama gitu ya. Jadi kalau mau diubah misalnya mau lebih panjang silahkan, bisa ada di sini. Kemudian kita review and create, baru kita create policy-nya. Oke, kita tunggu dulu sampai policy-nya ini selesai di create ya. Oke, setelah policy-nya udah kita create, kita kembali ke storage. Ya, di sini ada data protection di bagian data management. Jadi rekan-rekan tinggal klik data protection. Sebenarnya ada dua cara ya membuat ini. Kita bisa masuk dari Azure Backup Center atau rekan-rekan bisa masuk dari data protection ini. Oke. Nah, di sini kita enable operational backup untuk Azure Backup-nya. Nah, kita tinggal pilih select vault-nya yang mana. Tadi udah kita create ya. Azure Backup Demo. Backup policy-nya sudah ada juga, Azure Backup Policy. Jadi bisa aja kita create vault-nya di sini ya. Jadi kita create vault di sini, kita create backup policy-nya di sini juga bisa gitu. Tapi tadi saya udah create duluan. Dan otomatis ketika operational backup ini kita hidupkan, maka point in time restore juga aktif gitu ya untuk kontainer ini. Dan kita bisa ubah point in time restore-nya berapa lama gitu. Jadi kalau tadi backup-nya itu bisa 30 hari, ya kita buatnya policy 30 hari, maksimum 360 hari gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa buat point in time restore-nya gitu ya. Kita bisa pilih tanggalnya berapa lama. Oke, jadi misalnya kita buat di sini 30 hari. Soft delete-nya juga 7 hari di sini, jadi nggak boleh lebih kecil ya. Jadi kalau misalnya di sini 7 hari, maka di sini nggak boleh lebih dari 7 hari gitu. Jadi kita buatnya 7 hari. Okay. Less than 6. Oke. Tracking dan lain-lain ini otomatis langsung sudah ada di dalam storage-nya. Tapi kali ini kita hanya fokus ke bagian backup ya. Jadi kita save. Maka blob storage kita dihidupkan data protection-nya dan langsung disimpan di backup gitu ya. Kita tunggu dulu sampai ini selesai, nanti kita akan lanjutkan. Oke, rekan-rekan bisa lihat di sini semuanya sudah sukses. Maka sekarang Azure Blob Storage kita sudah punya data protection dan disimpan di Azure Backup. Nah itu bagian backup. Begitu udah selesai ya udah. Rekan-rekan tinggal tinggalkan dan Azure yang akan memanage semua backupnya. Sekarang kita lihat bagaimana caranya melakukan restore. Karena restore ini kan membutuhkan data yang sudah ada ya. Jadi saya sudah punya satu backup lagi gitu ya. Di sini Azure Blob Storage 2 gitu ya, yang kita akan coba melakukan restore. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke backup center. Nah, ini adalah pusat dari semua backup yang kita lakukan di Azure. Kalau kita mau melakukan restore, maka kita tinggal klik di sini restore. Kita pilih di sini tentunya Azure Blob untuk kita restore. Backup vault type-nya kita select backup instance-nya. Yang ini yang tadi baru kita buat ya, yang Azure Tips Blob Storage, yang saya udah buat agak lama. Untuk keperluan restore demo ini adalah yang Blob Storage 2 ya. Jadi saya klik di sini, kita select, kemudian continue. Nah, kita disuruh memilih restore point gitu ya. Ini makanya tadi saya udah buat dulu satu Blob Storage yang udah agak lama backupnya supaya kita punya banyak pilihan. Karena kalau kita baru backupnya sekarang tadi, jadinya pilihannya sedikit gitu ya, berapa lama gitu kita bisa restore. Jadi kita select restore point di sini. Nah, rekan-rekan bisa lihat yang warna abu-abu ini adalah yang tidak bisa kita restore, waktunya yang hijau yang available gitu ya. Karena sekarang ini tanggal 9 Agustus, maka tanggal 9 Agustus ya baru sampai segini gitu ya backupnya. Tapi kalau kita pilih mundur nih, nah ini tanggal-tanggal yang saya zoom sedikit. Ya, ini tanggal-tanggal, salah. Nah, ini tanggal-tanggal yang kita bisa lihat gitu ya. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini kan.
Yang warnanya terang di sini artinya yang bisa kita pilih sebagai restore point, yang warnanya abu-abu gelap ini enggak gitu ya. Jadi kalau kita mundur agak jauh misalnya ke bulan Juli, nah nih tanggal 28, ini saatnya kemarin saya pertama kali mengaktifkan backupnya gitu. Jadi nggak bisa sebelumnya dong gitu ya, hanya bisa sesudahnya. Nah jadi kalau saya maju 1 hari misalnya ke depan, nah di sini bisa nih. Jadi saya tinggal select waktu tertentu, otomatis di sini berubah gitu ya. Jadi saya select, kemudian ya udah kita select aja gitu. Oke. Baru kita next, restore parameternya, restore-nya seluruh block yang ada di storage account, atau mau dipilih-pilih yang mana kontainer yang mau kita restore bisa gitu ya, atau kita mau buat sedikit rule, ada mungkin kontainer kita banyak, jadi kalau pilih satu-satu mungkin susah, jadi kita mau buat semacam prefix match gitu ya, bisa juga seperti ini. Saya dalam hal ini untuk pilihnya saya restore all block saja gitu ya. Terus sudah kita review. Ini ada validasi dulu di bawah, mungkin perlu waktu. Setelah validasi itu selesai, ya kita tinggal restore. Dan datanya akan kembali sesuai dengan data backup yang ada. Gitu. Jadi nggak kompleks, dan saya sangat-sangat menganjurkan supaya kita selalu punya backup. Dalam hal ini nih storage, dulu juga udah pernah saya jelaskan soal VM, database gitu ya. Kita perlu semua backup karena ya bagaimanapun juga backup itu hal yang penting. Dan itu adalah bagian integral dari sebuah proses business continuity and disaster recovery di perusahaan kita masing-masing. Oke, semoga penjelasan saya membantu rekan-rekan semua dalam mempersiapkan ini semua, dan jangan lupa untuk lihat juga video-video yang lain seputar cara membuat backup dan restore virtual machine dan database gitu ya. Dan kedepannya saya juga akan jelaskan lebih banyak mengenai cara melakukan backup untuk on-premise juga. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.